Ingat, kita harus tetap menjaga keseimbangan minyak wajah di kulit kita karena kita butuh itu. Hey guys, welcome to my channel, Clearing Time. So, kita lihat bahwa 16 Maret pemerintah udah memberlakukan WFH dan SFH. Jadi kita semua udah di rumah aja dari jauh sebelum puasa ini ya, udah sebulan lebih. Dan pas aku scroll komen-komen di video aku tentang skincare rutin aku kaget. Kenapa? Karena justru kalian bilang banyak yang di rumah aja tapi malah jerawatan loh. Loh kok bisa? Bahkan ada yang bilang jadi burik pakai ki di rumah aja. Loh kok bisa? Jujur kalau aku sih ngerasa kulit aku justru makin cerah ya selama di rumah aja karena nggak kena matahari gitu, nggak kayak biasanya kalau keluar-keluar kan. Karena aku nggak melakukan hal-hal ini. Dan aku juga tetap rutin melakukan skincare. Karena skincare aku juga gila, aku lagi jatuh cinta banget sama itu gitu loh. Tapi kalau untuk jerawat, saya mengaku bahwa emang aku pun kemarin-kemarin muncul juga gitu loh jerawat. Loh kok bisa? Dan akhirnya aku pun cari tahu kenapa gitu ya, bahwa ternyata aku melakukan hal-hal yang bikin aku jerawatan gitu walaupun di rumah aja. And that's why I'm going to share it to you guys. Karena hari ini, udah 3 harian ini membaik karena aku berhenti melakukan hal-hal ini. Jadi hari ini aku udah bersama dengan squadku. Ada Miki ba, lihat tuh kakinya santuy banget tuh. Dia lagi ini cuddling dong. Dan ada Baby Bau juga sama Miki ya, as always my squad. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang justru bikin kita jerawatan walaupun di rumah aja. Seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe dulu. Selalu salah, ini like. Seperti biasa jangan lupa buat subscribe dulu ke channel aku, klik dukung biar channel Clearing Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze. Hal pertama yang kita lakukan yang bikin kita jerawatan itu adalah makan sembarangan. Iya, aku tahu sekarang kita lagi puasa, tapi kita udah WFH dari sebulan yang lalu, which means selama sebulan itu mungkin aja kita ini makannya sembarangan guys, terutama makanan yang manis-manis. Asli ya, aku tuh kayak beli sirup dan ini beneran aku tiap kali aku bosen aku kayak tinggal tuang sirup air dingin terus aku minum gitu karena rasanya tuh seger banget gitu loh. Dan I almost do that like twice a day. No, not twice a day, 2 hari sekali. Bahkan ada aku makan cake coklat juga. Kalau kalian lihat di instastory aku sempet nyobain beberapa kali cake coklat gitu ya, and honestly it's so good. Jadi makanan manisnya tuh bertambah padahal kegiatan ya gini-gini aja. Kalian tau gak sih kalau makanan yang manis-manis itu kebanyakan punya indeks glikemik yang tinggi. Itu ketika dimakan akan langsung meningkatkan produksi hormon insulin kita. Karena emang itulah tugasnya insulin, memasukkan gula ke dalam sel untuk digunakan. Tentang indeks glikemik ini aku udah pernah jelasin di videoku yang ini. Dan mengenai insulin dan mekanismenya juga udah pernah aku jelasin di sini. Nah, kalau kita makan manis terus-terusan, akhirnya sekresi insulin ini meningkat. Dan peningkatan insulin ini memicu peningkatan hormon androgen, di mana androgen meningkatkan produksi minyak wajah dan hiperkeratinisasi. Dimana kita tahu ya, aku udah sering kali bilang penyebab jerawat itu ada 4 di hampir semua video aku tentang jerawat. Peningkatan produksi sebum, hiperkeratinisasi folikel, kolonisasi P. acnes, dan inflamasi. Disitulah kaitannya guys. Jadi jangan salah guys, karena banyak orang yang mikir, oke gue gak mau jerawatan, gue berhenti makan gorengan atau ngurangin gorengan, tapi minum minuman manisnya atau makan dessert cake-nya malah makin banyak. Justru disitulah kalian tuh gak sembuh-sembuh ya, karena kaitan tadi yang udah aku jelasin barusan. So, meskipun ini bulan puasa, bukan berarti kita boleh makan manis yang berlebihan. Biasanya kita habis makan, minum smoothies atau es teh manis atau apapun yang manis-manis, itu kalorinya nambah banget. Kalau itu kita cut dan kita ganti dengan air putih, it will be very helpful. Tipsnya, ganti minum minuman manis kita seperti sirup, es teh dan lain sebagainya dengan segelas air putih. Kalau masih belum kenyang, ditambahin jadi 2 gelas. Jadi yuk kita kurangin makanan yang manis-manis, terutama buat kalian yang tipe kulitnya berminyak. Walaupun ini bulan puasa, bukan berarti kita boleh kalap segalanya jadi yang manis-manis. Enggak guys, tetap harus tertakar, oke? Yang kedua, sarung guling atau sarung bantal kalian yang kotor, atau selimut kalian, atau apapun lah yang nempel di wajah kalian selama kalian tidur. Biasanya kalau anak kosan tuh ganti spray ini nih, jarang nih. Karena aku sendiri kayak gitu dulu.
Aku nggak tahu ya berapa banyak dari kalian yang masih di kosan dan nggak bisa pulang, atau berapa banyak dari kalian yang udah pulang. Tapi yang jelas kita harus ganti spray kita, bantal guling kita itu minimal seminggu sekali. Ya at least sarung bantal kalian, kayak sarung guling kalian, dan terutama selimut, intinya yang berkontak sama kulit kita selama kita tidur ya. Kan ada orang macem-macem, ada yang tidurnya tuh tengkurap gitu kan, pipinya tuh kena ke bantal kayak gitu. Ada juga yang tidurnya itu miring, nah sisi sini, atau lurus tapi gulingnya tuh nutupin kepala gitu. Terus kalau sarung gulingnya tuh belum diganti udah 2 bulan gitu, gimana ngejerawatan ya nggak sih? Itu sarang kuman guys. Itu tuh seringkali kita nggak sadar. Jadi yuk jangan jorok-jorok karena kasihan kulit kita yang jadi korbannya. Tipsnya, rajin-rajin ganti sarung bantal, sarung guling, selimut, bahkan handuk kita minimal seminggu sekali supaya kumannya gak numpuk di sana. Jaga kebersihan barang-barang yang menempel di kulit wajah kita. Yang ketiga, males cuci muka atau bahkan males skincarean. Oh my god. Hayo ngaku, siapa yang makin mager cuci muka? Coba mari kita berkaca, apakah kita semakin burik dan jerawatan? Guys, itu cuma bercanda ya. Kalian jangan menganggap aku bener-bener ngatain kalian burik gitu loh. Enggak gitu loh. Aduh, ini nih, mentang-mentang kita di rumah aja nggak keluar kemana-mana, katanya hitung-hitung hemat di dompet juga, katanya nggak beli skincare. Nggak begitu caranya guys. Ya gimana kita ngejerawatan dan makin burik gitu kalau kita mager ngerawat kulit kita. Udah rebahan doang, mager cuci muka lagi. Aduh. Gini loh guys, mau kita di luar ataupun di dalam rumah, kulit kita ini tetap memproduksi sebum atau minyak alami wajah. Dan ini kalau numpuk seharian, udah bikin kusam, bisa menyumbat pori-pori wajah juga loh. Inilah yang bisa memicu timbulnya jerawat. Ya minimal kita sehari itu cuci muka 2 kali lah. Barengin aja gitu sama mandi, apa salahnya kan? Yaudah mandi sekalian cuci muka, mandi cuci muka gitu. Aku bingung, emang ada orang yang mandi sambil nggak cuci muka ya? Ya even mandi cuma sehari sekali pun tetap aja cuci mukanya harus 2 kali sih. Jangan males mandi juga. Di rumah juga tetap aja kita tuh harus mandi gitu loh, jaga kebersihan guys. Nanti yang ada jerawatnya bukan tumbuh di wajah, tumbuh di punggung. Tenang, Clarin Hayes sudah pernah bahas tentang jerawat punggung. So tipsnya, tetap rajin skincarean dan cuci muka minimal 2 kali sehari. Yang keempat, cuci muka terlalu sering juga bisa bikin jerawatan guys. Apalagi kalau kita pakai scrub-scrub tuh. Wah itu makin-makin. Mentang-mentang kalau sehari-hari kita di luar susah cuci muka, terus sekarang mumpung di rumah kita jadi diseringin banget cuci mukanya. Nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu. Tau gak sih kalau kita terlalu sering cuci muka, yang ada minyak alami wajah kita nih terlalu keangkat, dimana kita juga butuh itu. Apalagi kalau kalian pakai scrub, ini bisa malah mengiritasi kulit wajah kita. Iritasi, inflamasi, jerawat deh. Ingat, kita harus tetap menjaga keseimbangan minyak wajah di kulit kita karena kita butuh itu. Karena minyak wajah ini akan membentuk acid mantle dan skin barrier kita yang melindungi kulit dari bakteri maupun virus yang mau mempenetrasi atau mau memasuk ke kulit kita. Nah, ngomong-ngomong tentang skin barrier, gimana kalau nanti aku bahas di video selanjutnya? Komen ya, karena skin barrier ini adalah kunci kesehatan kulit kita. So, tipsnya seperti tadi, cukup cuci muka seperlunya, yaitu 2 kali sehari minimal. Ya memang segala yang berlebihan ataupun kekurangan tuh nggak baik. Yang bagus tuh ya yang seimbang-seimbang aja. Dan yang terakhir yaitu stress. Yes, ini asli sih, zaman-zaman WFH, masa-masa pandemi kayak gini tuh nggak sedikit dari kita yang secara sadar maupun nggak sadar mengalami stres karena ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan gitu. Dulu aku pernah tuh gila-gilaan deh, bener-bener stres gara-gara pas aku mau KMPPD. KMPPD tuh ujian nasional untuk dapat gelar dokter gitulah. Ada 2 ujiannya, ada yang computer based test sama ada yang ujian nasional kayak praktek gitu. Bulan-bulan itu bener-bener jerawatku di bawah sini tuh gede-gede banget guys, ampun bener-bener. Tapi pas udah ujian nasional selesai, bener-bener hari ujian nasional selesai, besokannya kayak jerawatku tuh mengempes sendiri gitu dong. Segitu ya loh, bener-bener karena udah lega dan karena udah gak kepikiran lagi, suddenly dia gak langsung hilang gitu, enggak sih, cuman kelihatan gitu loh perubahannya, makin lama makin kempes, makin gak meradang dan sembuh. So stress and acne is real karena stres ini akan meningkatkan hormon kortisol di tubuh kita, dimana kortisol ini will mess up our skin, mulai dari inflamasi hingga transepidermal water loss dan lain-lain. Ingat bahwa fisik dan jiwa kita itu terhubung gitu loh, jadi apapun yang terjadi dengan mental kita pun sangat berpengaruh ke tubuh kita secara keseluruhan, termasuk ke kulit wajah kita.
kita. Nggak bisa diurus satu-satu terlepas dari yang lain. So, aku paham kalau di masa-masa pandemi ini emang apa sih tugas dari kalian yang masih SFH, study from home, itu justru malah makin numpuk. Yang WFH pun begitu gitu. Work from home feels like working 24 hours gitu kan. Kayak bener-bener istirahatnya tuh nggak ada gitu. Numpuk terus, makin lama kerjaan malah makin banyak. Ini sebetulnya adalah suatu stressor buat kita juga. Belum kalian yang ngerasa bosen, ngerasa nggak bisa kemana-mana. Penyesuaian diri ini loh, ini adalah stressor bagi kita gitu. Iya, ini sebenarnya pintar-pintarnya kita memanage waktu dan stres kita juga sih. Kayak kalian bisa istirahat sejenak, terus main game kek, atau diselingi dengan olahraga. Percaya deh, bener-bener olahraga tuh ngebantu banget. Jangan beralasan kita nggak bisa olahraga kak karena lagi di rumah. I have made the video. Ini cuma 7 menit aja, dijamin kalian bakal langsung gobios, bener-bener nih bercucuran itu keringat. Atau buat kalian yang mau tips mengatasi stres yang lain, ditonton ya, aku udah bikin videonya. Karena olahraga ini sekali lagi dia memang mengeluarkan hormon endorfin sih di otak kita. Jadi buat kalian yang mungkin gak terlalu biasa olahraga, yuk coba mulai sekarang dibiasain olahraga karena itu bener-bener sehat untuk jiwa dan raga. Jadi dapat langsung dua-duanya. Sama yang jelas ya, dari aku pribadi, stres dari sosial media itu ada banget. Jadi kalau buat aku, kalian juga harus membatasi kayak jam-jam kalian menggunakan medsos dan ngelihat medsos terus gitu. Karena informasi ini, apalagi kalau kalian denger informasi yang bikin panik, informasi yang bikin takut ya, itu bener-bener bikin kalian stres loh. Jadi sesekali kita detox sosial media itu perlu. Bukan berarti nggak boleh ngeliat HP gitu, enggak. Cuman ya kita kasih jam-jamnya aja. Dan kita batasi diri kita sendiri ngeliat yang happy-happy aja gitu. Oke guys, jadi itulah info yang bisa aku share hari ini. Gimana? Memang kedengarannya mungkin simple ya, tapi secara nggak sadar banyak yang masih sering kita lakukan ya nggak? Siapa yang tidurnya masih nggak teratur? Siapa yang masih demen nyemil? Ya of course setelah buka puasa untuk yang berpuasa ya. Siapa yang pas habis buka puasa malah kalap banget, makanan manisnya tuh banyak banget. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi guys. Yuk kita mulai dari langkah-langkah kecil ini, kita kurangi satu persatu, one step at a time. Nggak apa-apa, satu-satu nggak harus langsung semuanya. Tapi yang jelas, percayalah kalau kalian udah lakukan semua, pasti kulit kalian akan membaik. Kan ini bagian dari self love juga. So anyway, yang dulu bisa aku share di video kali ini. Thank you so much. Aduh, karena hujan makin deras guys, jadi hopefully suaraku masih kedengeran jelas. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, boleh banget komen di bawah dengan bahasa yang sopan ya. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe ke channel aku, klik dukung biar channel Clarin Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Stay updated di channel aku biar kalian dapat info kesehatan terbaru nih, makanya klik tombol loncengnya. Yuhuu! And also be my friends on Instagram @ClaHayes. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!